Kepala Dinas, Bapak dan Ibu sekalian, begini, kita mau bikin usaha, mau bikin apa saja harus ada izin, ya. Intinya itu harus ada izin dari pemerintah, mulai dari kios kecil sampai dengan toko besar, supermarket. Penjabat Sekda Maibrat Ferdinandus Ta'a membuka sosialisasi dan koordinasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPMPTSP Kabupaten Maibrat di Gedung Samusiret pada Rabu, 27 Desember 2023. Kegiatan dilaksanakan melibatkan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Maibrat. PJ Sekda Ferdinandus Ta'a mengatakan, setiap usaha yang dibukakan oleh pelaku usaha di suatu daerah sebaiknya menuruti prosedur perizinan. Karena itu para pelaku usaha dihimbau supaya tertib pada aturan yang diambil pemerintah demi menggenjot perekonomian daerah. Usaha-usaha yang ada ke depan harus ditertibkan, termasuk pajak bumi serta bangunan, tegas Ferdinandus Ta'a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Maibrat, Manase Wafo mengungkapkan, kegiatan BIMTEK dilakukan menghadirkan pelaku usaha dari tingkatan paling kecil, menengah hingga besar. Menurutnya, semua pelaku usaha di Maibrat belum ada penertiban terkait kepemilikan izin usaha. Dengan demikian akan ditertibkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi. Jadi untuk sementara ini kan mereka jalan menurut pikiran dan maunya mereka, jadi kita harus tingkatkan mereka regulasi pada tahun 2024, tegasnya. Manase berharap, rencana regulasi yang akan diberlakukan ini dipatuhi dan diikuti dengan cara membayar pajak dan retribusi daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat. Karena pendapatan kita ini kan di bawah 0, sekian persen, padahal diikuti dari pusat 99,26%, artinya bahwa ketergantungan kita hanya dari pusat, sementara kewajiban kita sebagai warga negara ini rendah sekali, tukasnya. Sosialisasi terkait soal pelayanan terpadu 1 pintu PTSP, ada beberapa hal yang tadi sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas. Bapak dan Ibu sekalian, begini, kita mau bikin usaha, mau bikin apa saja harus ada izin, ya. Intinya itu harus ada izin dari pemerintah, mulai dari kios kecil sampai dengan toko besar, supermarket. Mulai dari usaha apa saja sampai dengan usaha yang besar. Jadi kita semua yang mau usaha di Maibrat, ikuti prosedur, ya. Semua izin-izin sekarang semua 1 pintu melalui kantornya Pak Manase ini, ya. Dulu baru ada ke Dispenda, mana lagi, waktu dulu saya ini pegawai Dispenda, pegawai Dispenda, jadi izin-izin kita urus lewat Dinas Pendapatan waktu itu. Sekarang melalui PTSP, Dinas Pendapatan itu dia hanya memungut, tapi izin-izin harus lewat Pak Manase. Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebentar ada sosialisasi terkait soal pelayanan 1 pintu ini dan izin-izin. Usaha-usaha yang ada harus ditertibkan. Ya. Contoh warung makan. Ini contoh warung makan, ya. Warung makan itu bukan Anda yang buka usaha itu bayar pajaknya, tidak. Nanti dikasih semacam. Jadi ada 15 berapa persen warung makan? 15 kan? 15 atau 10%. Jadi kalau saya bayar makan 1 juta, berarti Anda harus tulis di situ tambah lagi 15% dari makan itu. Jadi harga yang tadi seharusnya 1 juta, mungkin saya bayar 1.200.000. Persentasenya dari 15%. Nah 1 juta itu milik Maria punya kios, orang makan di belakang gitu. Terus 250 yang tadi lebih itu kasih ke pajak. Satu hati, satu komitmen, Tuhan jaga kita semua, dan saya nyatakan acara sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PTSP, saya mohon semua berdiri. Saya nyatakan dibuka.
dan selamat mengikuti kegiatan. Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi nafsau penutsau, satu hati, satu komitmen. Tuhan jaga kita semua. Kegiatan BIMTK terkait dengan pembinaan modal. Selain kegiatan hari ini ditujukan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha tingkat paling kecil, mulai dari kecil sampai kepada usaha-usaha besar. Memang intinya selama ini memang kita ikuti sekian tahun ini kan tidak ada penertiban. Pendatang tapi tidak ada penertiban. Apalagi soal mereka memiliki izin, ya, izin usahanya belum. Kalau bisa kita tingkatkan lagi, ya, tertibkan dan kita tingkatkan. Ya. Supaya semua pelaku usaha dari semua tempat ini mereka harus memiliki sebagai warga negara harus bertanggung jawab juga. Ya, bertanggung jawab, Pak. Atau setelah itu harus kontribusi negara ini, terutama MyBrat, ya, MyBrat. Jadi sebenarnya adalah pikiran mereka, mau mereka, tapi ya kita harus mengingat mereka regulasi, ya, regulasi. Ya, tahun 2024 kita tertibkan, Perda nomor 4 tahun 2023 yang berbicara soal pajak dan retribusi. Kalau selanjutnya kita belum ada terlibat soal pemahaman soal sebagai pilihan modal atau investasi, tapi apalagi mereka belum punya izin, berarti belum bisa bicara soal bagaimana kita tertibkan mereka punya regulasi, Perda ada, terus pelaku usaha kita terima izin. Jadi ini kita lihat juga situasinya. Kita lihat apakah mereka memiliki izin yang online proses atau izin yang manual. Kenapa kondisi kita ini kan jaringan. Selama ini kita lihat dengan izin manual. Dan sudah jalan, sudah lancar. Ya, sudah lancar. Ada lagi mau disampaikan, mau tambahkan lagi tidak? Harapan kami ya, sebagai apa? Usaha baik dengan Papua itu sendiri lihat sama, kewajiban sama, supaya mereka dalam semua usaha itu jangan ada dampak lingkungan, tertib. Terus kalau regulasi keluar, kita wajib harus mentaati dan melaksanakan kewajiban daripada pajak. Karena apa? Kalau kita ini kan sekian tahun ini, 15 tahun ini kan kita belum memiliki pendapatan yang besar. Saya sampaikan tadi, pendapatan ini kan tiap tahun itu di bawah 0,9%, 0,64%. Kita punya pendapatan kita saja, tapi kalau yang kita terima dari pusat 99,26%. Artinya bahwa kita ini ketergantungan dari pusat dan juga kewajiban sebagai warga negara sebagai pelaku usaha ini rendah sekali. Dari MyBrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.